Halo teman sehobi, balik lagi di channel tanaman hias. Hari ini saya akan bahas tentang Desmodium atau saing simbur ya. Ini jenis tanaman yang bandel, artinya pohon ini tangguh untuk dijadikan bonsai, tidak gampang mati. Kemudian juga pertumbuhannya cukup pesat jika ditanam di lahan pembesarannya. Dan ini juga tanaman yang cukup lentur jika dikawati dengan kawat ya. Nah ini kalau dibentuk, ini pohon ini cukup lentur ya. Nah kita akan bahas mulai dari media tanam, perawatan hingga ke pembentukan. Ya teman-teman, saing simbur ini tanaman yang sudah mulai banyak dibudidayakan oleh teman-teman pembonsai, baik dibudidayakan perorangan atau kelompok tani ya. Dan saya lihat memang di media sosial ya, itu banyak sekali dijual bahan-bahan bonsai saing simbur atau Desmodium ini. Mereka sudah membudidayakan secara massal, baik perorangan ataupun kelompok tani. Jadi secara live itu dijual sudah banyak ya. Nah kita akan bahas dulu perawatan ya dan media tanamnya ya. Yang pertama, untuk media tanam, saing simbur ini paling mudah. Media tanam apa saja nih cocok. Kita gunakan tanah merah dicampur sekam, dicampur humus, dia bagus. Kita gunakan pasir sungai dicampur sekam, campur humus, bagus. Kemudian pasir Malang juga bagus. Jadi ini tidak ada media khusus seperti anting putri. Kalau anting putri pakai tanah itu biasanya daunnya menguning ya, kurang bagus pertumbuhannya, daunnya menguning, sebagian rontok dan stuck, pertumbuhannya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah tapi kalau untuk Desmodium atau saing simbur ini menggunakan media tanam apapun kayaknya bisa ya, bisa itu tanah, pasir, ataupun juga hanya sekam saja juga bisa. Saya pernah menanam cangkokan saing simbur. Ketika menanam saya kehabisan media tanam ya, kehabisan pasir, kehabisan tanah, humus, sehingga yang tersisa hanya sekam lapuk. Jadi saya tanam saja dengan sekam gitu ya, dan itu bisa subur. Yang penting rajin nyiram, karena sekam itu kan dia mudah menguap, mudah kering gitu. Nah untuk media tanam ini tidak rewel ya, jadi bandel tanaman ini, tetap akan bisa tumbuh subur. Yang penting diberi pupuk. Misalnya nih, ini saya gunakan tanah merah ya, bisa dilihat ya, tanah merah dicampur humus yang saya gunakan itu humus bambu ya. Jadi pelapukan dari daun-daun bambu di bawah pohon bambu, itu tanahnya bagus, tanah humus dicampur dengan tanah merah, kemudian dicampur dengan sekam, ini bagus, cocok untuk di daerah yang panas. Jadi media ini cukup menyimpan air sehingga tidak mudah mengering di musim panas. Saya juga gunakan pasir. Nah ini contoh yang ini, yang expose akar. Ini saya menggunakan pasir teman-teman. Pasirnya pasir sungai dicampur sekam. Ini pasir sungai campur dengan sekam yang sudah lapuk. Kemudian juga humus. Dua-duanya cocok, dua-duanya bagus, pertumbuhannya pesat ya. Saya gunakan pupuk itu paling 1 bulan sekali menggunakan NPK Mutiara. Kalau menggunakan NPK Mutiara 1 bulan sekali. Kalau misalnya tidak menggunakan itu, yang mau yang alami bisa pakai kotoran kambing ya, itu lebih bagus. Tapi risikonya kalau kotoran kambing itu banyak rumput nanti di sini ya. Untuk perawatan saing simbur ini juga tidak terlalu repot ya perawatannya. Dia cukup disemprot insektisida 1 bulan sekali udah cukup, karena tidak terlalu banyak hama ya. Kecuali di lahan tersebut banyak pohon-pohon besar, itu harus disemprot rutin ya, bisa 2 minggu sekali, karena ada satu hama yang dia bisa menggerogoti batangnya atau ulat batang ya. Tapi ulat batang juga tidak menggerogoti semua jenis saing simbur, hanya saing simbur tertentu saja. Yang disukai hama itu justru saing simbur yang mikro ya, yang mikro dan super mikro. Daunnya seperti apa ya? Nah ini daunnya lancip-lancip, kecil ya, kecil, lancip, bunganya ungu. Ini disukai batangnya oleh ulat batang. Jadi harus, untuk jenis ini harus rajin disemprot insek, bisa 1 atau 2 minggu sekali. Satu lagi yang jenis super mikro nih,
Yang ini kecil-kecil daunnya. Ini juga batangnya rawan kena ulat. Jadi kalau udah digigit ulat ya, kalau sudah dimasuki ulat batang, dia nanti berlubang dan dari pohon itu biasanya keluar getah. Lama-lama kalau dia sudah masuk ke cabang, cabangnya mudah patah ya, teman-teman. Jadi cabangnya ini mudah patah dan akhirnya ya rusak pohonnya gitu ya. Ada yang mati sebelah dan sebagainya gitu ya. Perawatan berikutnya, selain disemprot insektisida, pohon ini juga perlu pemupukan rutin ya. Kalau pengen cepat besar di pot. Contohnya ini pot ukuran 30. Untuk membesarkan tangan-tangannya ini cukup lama ya. Jadi kalau pengen pesat pertumbuhannya ya harus rajin dipupuk. Kalau pakai pupuk NPK ya harus rutin, berarti 1 bulan sekali gitu ya. Kalau pupuk kotoran kambing atau pupuk kotoran ayam ya, pupuk kandang gitu ya, itu untuk kotoran kambing bisa 2 bulan sekali, kotoran ayam itu bisa dicampur aduk dengan media tanamnya ya, jadi bisa 3 bulan lebih gitu ya. Untuk sejauh ini perawatannya hanya itu saja teman-teman, karena ini jenis pohon yang bandel ya, gampang hidup, kemudian juga tidak mudah terserang hama. Paling nanti kalau sudah berbuah atau berbunga itu, kalau mau pertumbuhannya cepat, bunganya dirontokkan atau buahnya juga dibuang supaya tidak terlalu banyak buah. Fokus pertumbuhan itu langsung ke daun, tidak ke buah. Kecuali untuk sayang simbur yang berbunga putih. Nah ini contohnya, daunnya panjang, dia bunganya putih. Yang bunga putih ini dia setelah berbunga, bunganya rontok, nggak ada yang jadi buah. Nah kalau yang bunga ungu seperti ini jadi buah nih, setelah berbunga dia jadi buah seperti ini. Dan pertumbuhannya akan lambat, pertumbuhannya akan fokus ke buahnya, bukan ke daun. Jadi yang cepat besar itu sebetulnya yang bunga putih ini nih. Kalau batang cepat besar, bunga putih. Selanjutnya yaitu pembentukan. Untuk pengawatan ini, kalau teman-teman sudah pernah memelihara pohon serut ya, kurang lebih seperti itulah lenturnya, seperti pohon serut lenturnya, cuma ini dia berduri. Tapi kalau udah dilepas kawat, setelah dikawati seperti ini terus dilepas, dia keras ya batangnya keras. Tapi kalau belum dikawat seperti ini dia lentur, mau dipelintir ke sini ke sana. Nah saran saya sih, kalau mau dikawati atau dibentuk dengan kawat itu maksimal ukurannya sebesar ini ya, sebesar kawat nomor 4 atau 4 mili. Kalau lebih dari ini, contohnya ini agak susah untuk ditekuk, untuk diberi gerak dasar yang luas gitu ya, jadi kaku. Jadi kalau sebesar ini, sebesar kawat nomor 4 nomor 5 ini masih mudah. Batang sebesar 4 mili bisa ditekuk dengan kawat 2 mili seperti ini. Maaf 3 mili nih, kawat 3 mili, kawat nomor 3. Dan ini bisa diliuk ya, diberi tekukan yang ekstrim seperti ini. Jadi lentur, tapi kalau sudah dilepas kawat dia akan keras. Selanjutnya teman-teman, sayang simbur ini karena daunnya dia besar-besar, ini sebesar daun santigi ya, sebesar daun santigi yang normal di alam gitu ya, sebesar inilah. Santigi juga yang di alam sebesar ini. Ini bisa mengecil, tapi tidak bisa rapat banget kalau untuk jenis yang Vietnam ini. Sama yang bunga putih juga sama, dia nggak bisa rapat banget gitu ya, jadi tetap agak renggang. Nah solusinya untuk jenis ini bisa disambung dengan yang mikro atau yang super mikro, cocok. Ini kan sayang simbur Vietnam yang biasa, yang daunnya besar. Ini bisa disambung dengan yang super mikro Thailand atau Vietnam. Bisa juga dengan yang jenis putih, ini contohnya. Ini disambung dengan yang putih. Ini kelihatan kan sambungannya ya, masih ada bekas sambungannya. Ini masih diikat, takut lepas. Karena ini sebetulnya sudah tumbuh, tapi karena beban di atasnya ini lumayan besar, takutnya dia patah kesenggol, jadi saya ikat. Jadi bisa disambung ya. Nanti saya akan perlihatkan contoh yang sudah disambung batangnya dengan yang mikro. Nah teman-teman, ini contoh sayang simbur yang sudah disambung dengan yang daun kecil ya. Ini daunnya jauh lebih kecil. Ini jenis sayang simbur Vietnam yang super mikro, disambung dengan batang bawahnya sayang simbur Vietnam yang daun besar. Ini contoh yang belum disambung nih. Masih bisa terlihat ya, daunnya masih besar-besar nih. Ini daunnya masih besar-besar, bisa dilihat teman-teman. Nah ini bisa kita bandingkan nih perbandingannya, yang sudah disambung dengan yang belum disambung. Jauh ya perbandingannya. Kalau yang super mikro ini daunnya sebesar beras, tapi yang biasa ini daunnya ya sebesar daun santigi lah. Dan
ketika disambung pun ini pertumbuhannya justru bukannya lambat tapi justru cepat. Yang super mikro Vietnam jika disambung dengan yang batang bawahnya Vietnam biasa yang daun besar, ini pertumbuhannya pesat. Contohnya ini cabang-cabang ini cukup cepat pembesarannya, dalam setahun ini sudah besar-besar cabang-cabangnya ya, tangan-tangannya nih. Justru lebih cepat ini daripada yang biasanya gitu ya. Ini bisa teman-teman lihat subur sekali, walaupun medianya cuma pasir ya, pasir kemudian sekam dicampur humus. Ini subur sekali. Contoh lainnya ini juga sama, batang bawahnya Vietnam biasa disambung dengan atasnya mikro Vietnam ya, super mikro Vietnam. Selanjutnya teman-teman bisa juga disambung dengan yang Thailand seperti ini. Ini Desmodium jenis Thailand ya, mikro Thailand. Ini jauh lebih kecil dari yang Vietnam daunnya. Nah, contohnya ini teman-teman. Ini batang bawahnya ini Vietnam biasa ya, disambung dengan yang Thailand. Nih lihat bekas sambungannya ini. Nah, bisa kelihatan ya, masih ada bekas sambungannya nih. Ada bekas sambungannya, disambung dengan yang Thailand. Bisa disambung. Pokoknya ini tanaman yang paling mudah disambung. Batang bawahnya ini batang bawah yang Vietnam biasa daun besar. Jadi kalau teman-teman punya bonggolan bagus-bagus, tinggal dibikin percabangan. Kalau sudah ke tahap percabangan tinggal disambung dengan yang kecil, nggak usah pusing. Jadi Anda tidak perlu pusing memikirkan bagaimana caranya mengecilkan daun-daun, tinggal disambung aja seperti ini. Daunnya kecil otomatis ya. Oke teman-teman, itu pembahasan singkat tentang Desmodium atau saing simbur, yang sebetulnya bahan ini potensial untuk dijadikan bonsai. Sangat bagus, mudah perawatannya, mudah pembentukannya, dan juga dia bisa disambung dengan jenis lain ya. Itu saja teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam bonsai.